Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nahru Rozikoni, peserta PPG Angkatan 2 tahun 2020 yang pada hari ini hari Rabu tanggal 25 November 2020 tepatnya pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah akan masuk ke ruang kelas 10 SMKS Bahrul Ulum untuk melaksanakan tugas pembelajaran bidang studi bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Lanjut ke tempat tujuan. Matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka pelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini dengan materi teks eksposisi. Sebelum kita mulai ke pembahasan materi, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa dengan membaca Ummul Quran, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Malik ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qawiyu ya Basit ya Hafizu ya Rafiq ya Mu'izzu ya Mudir ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Alimu ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafidu ya Muktir ya Hasibu ya Jalil ya Karimu ya Rahim ya Mujibu ya Wasi ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Ba'is ya Syahidu ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Wali ya Hamidu ya Musi ya Mudiru ya Mu'id ya Mugiru ya Mumid ya Hayu ya Qayyum ya Wajidu ya Majid ya Wahidu ya Ahad ya Samadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muqadir ya Mu'akhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Ta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntaqim ya Afu ya Rahman ya Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Musidu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Dhurru ya Hadiyu ya Badi'u ya Baqiru ya Waris ya Rasidu ya Sabur Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, akan lebih
lebih indahnya dan lebih bagusnya suasana pada siang hari ini kita lengkapi dengan absen dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang nggak hadir, siapa yang saya panggil namanya supaya angkat tangan dan bicara dengan hadir. Saprudin hadir. Iza Hadir. Tony Hadir. Virus Hadir. Rijal Hadir. Ita Hadir. Ilmi Hadir. Rahma Hadir. Lydia Hadir. Koyak Hadir. Rahma Hadir. Fitri Hadir. Nur Hadir. Ulit Hadir. Lut Hadir. Tulfa Hadir. Rizky. Hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya hadir ya? Ya. Oke kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada siang hari ini yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi itu ada di antara kata-kata yang lain yang harus kita ketahui yang terkumpul di dalam sebuah kata depan D E P A N. D itu berarti deskripsi, E itu eksposisi, P itu persuasi, A itu argumentasi, dan N itu narasi. Deskripsi itu berarti gambaran, eksposisi itu berarti paparan atau penjelasan, persuasi itu artinya pengaruh, dan argumentasi itu artinya pendapat, sedangkan narasi itu artinya cerita. Teks eksposisi itu sendiri harus kita ketahui secara jelas dari pengertian dan struktur teks eksposisi. Eksposisi adalah pernyataan atau pendapat atau yang dikenal dengan kata tesis, yaitu bagian membuka teks yang berisi pendapat tentang topik yang dibahas. Kemudian teks eksposisi itu harus juga berisi tentang argumentasi, yaitu alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Dan juga di dalam teks eksposisi itu harus ada penegasan ulang pendapat, yaitu bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegas. Sehingga teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan memaparkan informasi kepada pembaca atau pendengar. Kaidah kebahasaan teks eksposisi, yaitu menggunakan partisipan secara umum atau pembaca, menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekanan kalimat, menggunakan konjungsi sebab akibat seperti karena, sebab, maka, atau oleh karena itu. Kemudian menggunakan konjungsi bahwa, jadi ada kata-kata bahwa di dalamnya teks eksposisi. Kemudian menggunakan nominalisasi, yaitu kata benda yang asalnya bukan kata benda, seperti makanan, minuman, mainan. Ini contoh kata benda asli, yang sebelahnya itu adalah nominalisasi. Kata benda asli itu buku, mobil, meja, kursi.
Setelah dia berubah jadi nominalisasi, berubah jadi makanan, minuman, kesedihan, kecantikan. Makanan, makan kan kata kerja, kalau makanan bukan lagi kata kerja. Minuman, kalau minum kata kerja, kalau minuman bukan lagi kata kerja. Sedih, kesedihan, cantik, kecantikan. Nah, oke. Tip membuat teks eksposisi. Yang pertama, kita menentukan tema atau topik yang ingin diangkat. Setelah topik itu kita tentukan, barulah kita tentukan kemudian fokus pembahasan dari topik tersebut. Setelah topik dipilih, langkah berikutnya yaitu membuat kerangka. Kerangka itu setelah lengkap, baru kemudian diubah menjadi tulisan yang lengkap. Tetapi tidak hanya sampai di situ, tulisan yang lengkap itu dikoreksi kembali sehingga menjadi lebih sempurna. Kalau sudah dikoreksi dan sudah dianggap sempurna, barulah selesai. Ini kita lihat fakta dan opini untuk membandingkan bahwa ini sebuah eksposisi atau masih dalam kata-kata yang asli. Contohnya yaitu Pak Kowi merupakan satu-satunya guru laki-laki yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan ada yang bilang cara mengajar Pak Kowi tidak ada bedanya dengan cara mengajar guru lain. Yang menjadi faktanya yaitu kebenaran yang bersifat umum, kemudian fakta itu harus ada bukti datanya. Sedangkan kalau hanya opini itu adalah kebenaran bersifat subjektif dan tidak didukung bukti atau data. Untuk menyunting itu memperbaiki sebuah teks sehingga menjadi teks yang baik dari aspek struktur, bahasa, dan materi. Tujuan menyunting itu sendiri adalah untuk menghasilkan sebuah teks yang layak baca dan tidak menimbulkan makna ganda. Langkah-langkahnya yaitu kita membaca dulu teksnya, memberikan tanda pada bagian teks yang kurang atau salah, melengkapi bagian yang kurang, dan membetulkan bagian yang salah. Kemudian barulah merevisi teks tersebut. Meringkas itu menyajikan kembali teks dengan bentuk yang lebih pendek. Langkah-langkahnya yaitu dibaca dulu teksnya sampai tuntas, mengidentifikasi intisari teks, menyusun intisari teks menjadi ringkasan, barulah disebut dengan ringkasan. Ini adalah tahapan-tahapan mengevaluasi, kemudian menilai, mengonversi, itu barulah mengubah bentuk. Langkah-langkah mengonversi teks itu bisa diawali dengan membaca cermat teks eksposisi, menentukan bentuk teks sasaran, menentukan komponen-komponen teks, mengubah penyajian teks. Insya Allah beberapa penjelasan tentang eksposisi sudah kita paparkan sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada yang bertanya silakan bertanya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Bertanya Pak Guru. Jadi mohon diperjelas lagi, selain teks eksposisi, teks apa yang harus kita ketahui? Terima kasih.
Kata-kata selain eksposisi yang harus kita pelajari terkumpul pada kata depan, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Alhamdulillahirobbilalamin, materi pembelajaran teks eksposisi pada siang hari ini sudah selesai dan kita sudah jelaskan bersama, dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang kita juga sudah jawab bersama, sehingga harapannya pembelajaran yang terkait dengan teks eksposisi kita sudah bisa pahami semua. Untuk itu marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama, dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana ada kekhilafan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.